Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para penonton dan pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah di kesempatan ini di bulan Ramadan di mana kita menikmati suasana sahdu, di mana-mana terdengar tadarus Al-Qur'an, yang sebelumnya juga semarak sholat tarawih. Sampai saat ini ketika saya bicara ini, di masjid-masjid, di musola-musola, dengan jelas masyarakat menyambut kemuliaan Ramadan dengan tadarus Al-Quran. Inilah yang membahagiakan kita, yang menyejukkan hati, dan insya Allah membawa keberkahan bagi kita semuanya yang membaca maupun yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Pada kesempatan ini saya sedikit ingin bercerita tentang sejarah penulisan Al-Quran. Kita semuanya tahu bahwa ketika ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah Al-Mukarramah dan 10 tahun di kota Madinah Al-Munawwarah. Awalnya kita semuanya tahu bahwa Al-Quran itu dihafalkan. Sebagian besar para sahabat, terutama sahabat-sahabat yang utama, Khulafaur Rasyidin yang akhirnya menjadi Khulafaur Rasyidin, itu adalah al-hafidh semuanya. Jadi zaman itu tidak ada sebutan al-hafidh karena hampir semua sahabat adalah al-hafidh, hafal Al-Quran. Kemudian ketika Rasulullah wafat dan pemerintahan dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di masa itu seperti kita ketahui dalam sejarah, ada banyak terjadi pemberontakan, bahkan gerakan pemurtatan yang dilakukan oleh beberapa orang. Antara lain yang terbesar adalah seorang yang bernama Musailamah. Karena Musailamah ini mengaku sebagai nabi, jadinya nabi palsu. Karena terkenalnya kebohongan Musailamah, akhirnya dia disebut Musailamah al-Kadzab atau Musailamah sang pendusta. Musailamah yang dikatakan pendusta oleh para sahabat-sahabat yang benar, ternyata memiliki pengikut yang luar biasa. Sampai ratusan ribu pengikut nabi palsu ini. Jadi kalau sekarang ada orang mengaku yang aneh-aneh, memiliki ajaran yang aneh, mengaku malaikat, mengaku bisa ngebel Gusti Allah, mengaku bisa ketemu malaikat dan sebagainya. Itu zaman sesudah Nabi wafat belum lama, yaitu masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, juga sudah terjadi seperti itu. Jadi kita tidak perlu heran apabila nanti ada orang-orang yang menyampaikan ajaran-ajaran yang tidak benar, mengaku memiliki kekuatan-kekuatan gaib yang aneh-aneh. Dari itu kemudian Musailamah al-Kadzab ternyata diingatkan oleh Khalifah Abu Bakar untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim, karena beliau memang dulu sudah menyatakan Islam.
Untuk satu, membayar zakat, kemudian memperbaiki akidah dan fikihnya, syariatnya menurut ajaran Rasulullah, ternyata menolak. Sehingga para ulama yang berada di lingkungan sahabat Abu Bakar selaku khalifah memutuskan bahwa Musailamah termasuk bertindak buat pemberontak. Secara fikih pemberontak ditetapkan boleh diperangi, boleh diberantas. Maka terjadilah kemudian peperangan melawan pasukan dari Musailamah Al-Kadzab itu. Dalam peperangan di Yarmuk, Sayyidina Umar bin Khattab menyaksikan bahwa banyak sahabat-sahabat yang hafid Al-Quran, hafal Al-Quran 30 juz, banyak yang wafat dalam peperangan itu. Setelah peperangan itu berhasil membunuh Musailamah dan para tentaranya, Sayyidina Umar bin Khattab datang menghadap kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan menyampaikan bahwa hafid-hafid kita sudah banyak yang gugur dalam peperangan itu. Sayyidina Umar menyampaikan ini harus kita antisipasi. Sebagai bentuk kita adalah tangan-tangan Allah yang bekerja untuk menjaga Al-Quran. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal pembicaraan ini, Allah kan berfirman, Inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan al-dzikra, Al-Quran, dan sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Quran itu. Kita punya tanggung jawab itu untuk menjaga Al-Quran. Oleh karena itu kemudian Sayyidina Umar mengusulkan agar Khalifah Abu Bakar mengumpulkan sahabat-sahabat hafid terutama yang masih hidup, dan yang kedua sahabat-sahabat yang mencatat tulisan-tulisan Al-Quran. Kita tahu di masa itu memang Al-Quran kebanyakan dihafal. Ada sebagian yang rajin mencatat. Di antaranya adalah sahabat Zaid bin Sabit. Waktu itu belum ada kertas, sehingga catatan-catatan yang akhirnya nanti dikumpulkan itu berupa kulit unta, kulit domba, atau bahkan kayu yang ditata, pelepah kurma, dan batu yang ditata. Sehingga tidak berbentuk buku mushaf Al-Quran seperti yang kita saksikan sekarang ini. Maka kemudian menjadi aneh ketika kemarin-kemarin itu saya menyaksikan sendiri ada video di media sosial. Ada seorang yang menyatakan bahwa sehabis membaca Al-Quran tidak ada perintah untuk mencium mushaf Al-Quran. Katanya itu bid'ah. Nah, orang yang mengatakan itu tentu tidak belajar sejarah. Bahwa di masa Rasulullah Al-Quran itu belum terkumpul menjadi satu mushaf yang pakai kertas. Wong kertas belum sampai di Jazirah Arabia waktu itu. Jadi mushaf yang akhirnya diusulkan oleh Sayyidina Umar itu berupa sekali lagi adalah benda-benda yang dipunyai oleh sahabat untuk ditulis. Yang terbanyak punya catatan adalah sahabat Zaid bin Sabit. Tetapi ketika Sayyidina Umar menyampaikan usulan itu, Sayyidina Abu Bakar menjawab, itu kan bid'ah ya Umar. Rasulullah sendiri tidak pernah mengumpulkan mushaf Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, juga tidak memerintahkannya. Umar bin Khattab seketika menjawab dengan tegas, hadhihi bid'atun ahabbu alayya. Ini adalah bid'ah yang lebih aku sukai. Mendengar jawaban tegas dari Sayyidina Umar itu, Abu Bakar merenung. Kemudian beberapa sahabat menyampaikan, ya Khalifah Abu Bakar, sebaiknya jenengan selaku khalifah mengabulkan permohonan Umar bin Khattab untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran.
Karena saya mengingat Rasulullah dulu sudah pernah bersabda, iktadu alladzi min ba'di, Abu Bakar wa Umar. Kemudian sahabat yang lain menyampaikan juga kepada Sayyidina Abu Bakar, ala filisanil Umaru haq. Ingatlah bahwa di dalam lisan Umar bin Khattab itu ada kebenaran. Oleh karena itu kemudian Sayyidina Abu Bakar walaupun pernah menyampaikan untuk menolak dengan kata-kata bid'ah, akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan sahabat-sahabat yang hafid itu dan menugaskan kepada sahabat yang paling banyak punya catatan Al-Quran, yaitu Zaid bin Sabit. Dan Zaid bin Sabit ditugaskan menjadi ketua tim pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Jadilah akhirnya dikumpulkan yang bermacam-macam bentuknya itu dan disimpan di rumah putri dari Sayyidina Umar bin Khattab yang juga adalah garwanipun Kanjeng Rasulullah SAW, yaitu Hafsah binti Umar bin Khattab. Itu awal dikumpulkan di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian nanti setelah Khalifah Abu Bakar wafat dan digantikan oleh Umar bin Khattab, dan kemudian Umar bin Khattab wafat digantikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, calon mushaf taruhlah ya, karena bahannya masih bermacam-macam, itu dikumpulkan dan ditulis menjadi satu bahan, yaitu kulit binatang unta. Kita tahu bahwa Sayyidina Utsman adalah sahabat yang kaya untuk memiliki banyak kulit unta yang lulang, bahasa sini ya, bahasa Jawanya lulang. Itu beliau kalau ada kegiatan menyembelih puluhan ekor unta. Selamatan menyembelih puluhan ekor unta. Dan kulitnya semuanya disamak, dijadikan lembaran-lembaran mushaf yang nantinya akan ditulisi ayat-ayat Al-Quran. Dan kembali Zaid bin Sabit yang ditugaskan untuk menjadi ketua tim penulis mushaf Al-Quran. Dari catatan sejarah ini, ada beberapa hal yang patut kita cermati, patut kita ambil keteladannya. Yang pertama, bahwa meskipun Allah sudah berfirman bahwa Allah lah yang akan menjaga Al-Quran, tetapi melalui umatnya ternyata, melalui makhluknya, yaitu ada inisiatif dari sahabat Umar bin Khattab, kemudian Khalifah Abu Bakar, dan kemudian Khalifah Utsman bin Affan. Yang kedua, dari peristiwa awal Khalifah Umar bin Khattab mengusulkan agar mengumpulkan itu, Sayyidina Abu Bakar menjawab itu bid'ah, dan kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menjawab hadhihi bid'atun ahabbu alayya. Dari situ para ulama akhirnya menetapkan bahwa bid'ah itu ada dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Maka bid'ah sayyi'ah ini yang masuk dalam hadis Nabi, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Maka ulama kita kalau sampai tidak menetapkan bid'ah itu ada dua, ya membaca mushaf Al-Quran yang awalnya dikumpulkan oleh Khalifah Abu Bakar dan diketuai oleh Zaid bin Sabit, kemudian di masa Khalifah Utsman bin Affan dibuat pembukuan yang lebih tertib dengan bahan tulisan yang sama, yaitu lulang unta. Itu adalah semuanya kerja bid'ah, tetapi bid'ah hasanah. Dari sini tertolak ada beberapa orang yang mengatakan bid'ah itu ya bid'ah, tidak ada bid'ah hasanah, tidak ada bid'ah dolalah. Nah, kalau prinsipnya seperti itu kita ikuti, maka mushaf yang sekarang ini merupakan perkembangan dari mushaf yang dulu diusahakan oleh sahabat-sahabat utama Khulafaur Rasyidin itu, maka menjadi bid'ah dolalah.
Tapi kenyataannya orang yang mengatakan bid'ah itu tidak ada yang hasanah, tetap juga menggunakan hasil bid'ah itu. Itulah keluasan ulama-ulama kita yang akhirnya jalan keluarnya adalah membagi bid'ah itu menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Selain peristiwa sholat tarawih, juga dialami oleh Sayyidina Umar ketika diusulkan untuk Umar bin Khattab waktu itu menjadi khalifah, memulai sholat tarawih dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan berjamaah di masjid bersama-sama. Waktu itu juga ada sahabat yang mengatakan, itu kan bid'ah ya Umar. Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar juga tidak melakukan seperti itu. Umar menjawab, nikmatil bid'ah hadihi. Ini adalah bid'ah yang paling baik. Maka kemudian sejak masa Khalifah Umar bin Khattab itu, berjalanlah kegiatan sholat tarawih berjamaah di masjid dari tanggal 1 sampai akhir. Itu juga bid'ah hasanah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya dapat terus melestarikan dan menjaga Al-Quran dengan kemampuan kita masing-masing, sehingga kita menjadi pasukan-pasukan Allah, tentara-tentara Allah yang ikut menjaga kelestarian Al-Quran. Semoga dengan kelestarian Al-Quran yang kita hendaknya ikut menjaga ini, kita mendapat barokah rahmat dari Allah, dan Al-Quran tetap menjadi hudan warahmah dan pemimpin kita, ya, dasar-dasar kita melaksanakan kehidupan ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.